Halo Rock and Roll Shooters. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang fungsi dari kamera rig dan bagian-bagiannya. Buat yang belum nonton, nanti bisa nonton dulu videonya di link yang sudah saya taruh di bawah. Tapi kamu harus nonton video ini dulu ya. Nah, di video ini saya akan membagikan resep meracik kamera rig yang ringkes dan bisa muat semua bagiannya di dalam pelikan case tipe 1500 ini. Ini adalah koper standar yang biasa dipakai untuk membawa peralatan-peralatan syuting karena aman kalau mau dibanting, ditindih atau diajar, dan aman dari air. Jadi kalau mau ditaruh di bagasi, kita tidak perlu khawatir lagi dan tinggal dikasih gembok saja buat jaga-jaga. Cuma ya kalau isinya adalah lensa-lensa dan kamera yang itu adalah nyawa kedua saya sih selalu bawa ini ke kabin karena ini masih muat di kabin pesawat. Koper ini saya beli bekas, banyak banget dijual di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak dengan harga sekitar 750.000 sampai 900.000-an rupiah dengan kondisi yang masih sangat bagus. Dan karena bekas, ini di dalamnya kosong, tidak ada busanya. Jadi kamu harus beli busa sendiri. Kalau saya di sini memakai Ivafoam alias busa ati dan kemudian saya potong-potong sendiri. Oke, sesuai judulnya, kamera rig ini ditujukan untuk videographer atau filmmaker yang sering traveling dan memang sangat membutuhkan setup seperti ini, namun tidak memungkinkan untuk menyewa rig di tempat yang akan didatangi. Atau jika harus membawa sendiri dengan menyewa di rental house, bakalan repot karena perintilan kamera rig yang disewakan biasanya gede-gede dan banyak banget. Nah, di setup yang sudah saya bikin ini, saya sudah mengusahakan memakai komponen-komponen yang seringkas mungkin dan tentunya semurah mungkin. Disclaimer, di kamera rig ini saya banyak memakai perintilan dari small rig, namun di video ini saya sama sekali tidak dibayar oleh mereka. Sedih. Oke, mari kita mulai. Yang pertama harus kita tentukan sebelum membeli bahan-bahannya adalah berapa ukuran railroad system yang akan dipakai. Karena ada dua standar, yaitu 15 mm dan 19 mm. 19 mm adalah standar untuk kamera sinema yang besar-besar. Sedangkan 15 mm yang saya pegang ini adalah untuk kamera yang lebih kecil seperti DSLR atau mirrorless. Rod atau besi-besi batangan ini yang nantinya akan dipakai untuk menempelkan aksesoris-aksesoris. Dan untuk menyambungkan antar rod itu sendiri, ada banyak perintilannya. Rod yang dibutuhkan adalah 2 batang dengan panjang masing-masing 25 cm dan 1 batang dengan panjang 10 cm. Part berikutnya adalah base plate system untuk rod 15 mm. Ini adalah yang menjadi pondasi kamera rig untuk disambungkan ke plate tripod, railroad 15 mm, dan bodi kamera. Kamu bisa membeli base plate ini secara terpisah. Tapi saya menyarankan kamu untuk membeli kit dari small rig ini yang sudah termasuk kamera cage karena ini ringkas sekali. Kamera cage ini selain sebagai pelindung kamera juga sebagai tempat menempelkan top handle yang sudah jadi satu paket dalam pembeliannya. Dan juga tempat untuk menempelkan berbagai macam aksesoris kamera karena banyak lubang thread 1/4 inch dan 3/8 inci. Yang saya suka dari kit ini, cage-nya sudah ada penyangga untuk lens adapter seperti Metabone Speed Booster atau saya di sini memakai Viltrox M2. Jadi bisa menahan posisi kamera biar nggak nge-twist walau dipasangin lensa panjang. Kelemahan kit ini nggak bisa dinaik turunkan posisi kameranya dari base plate. Tapi ya namanya mau ringkas, mau simple, pasti ada aja yang dikorbanin. Oke, dengan bahan-bahan tadi, kamera rig kita sudah terbentuk seperti ini dengan GH5 terpasang. Tapi kok masih polos ya? Netizen kan sukanya yang ribet-ribet. Hal sepele diribetin, viral deh. Oke, Oot. Nah, aksesoris esensial yang biasanya ditempel ke kamera rig adalah ini nih, monitor. Terus, bagaimana cara menempelkannya ke sini? Nah, kita butuh ini. Small rig dengan nomor produk 1995. Juga ini 15 mm rod single clamp. Dan butuh ini juga, mini quick release system.
Kamera mount sudah terpasang dan dengan sistem ini jauh lebih mudah untuk tilt down dan tilt up monitor, dan sistem ini sangat kokoh. Lepas pasang monitor juga jauh lebih mudah daripada memakai sistem Magic Arm yang harus diputar-putar. Nah, ini tinggal diceklokin aja. Gampang toh. Memakai monitor, apalagi tipe monitor recorder seperti Atomos Shogun Inferno ini, cukup bikin boros baterai. Solusinya adalah dengan memakai baterai VMON seperti ini. Jadi tidak perlu terlalu sering gonta-ganti baterai yang akan mengganggu proses syuting. Kita juga butuh baterai plate dan distributor seperti ini untuk kita tempelkan ke kamera rig dan untuk mendistribusikan power ke berbagai aksesoris yang akan kita tempel nanti. Untuk teman-teman yang membutuhkan baterai besar seperti gold mount atau V-mount, sebaiknya memilih baterai dengan daya per jam kurang dari 100 Wh seperti ini. Ini masih 98 Wh, jadi masih diperbolehkan oleh peraturan penerbangan untuk dibawa ke pesawat, tapi dengan catatan baterai ini harus dibawa ke kabin, tidak boleh dimasukkan ke bagasi. Baterai dengan kapasitas di atas 100 Wh dan di bawah 160 Wh masih boleh dibawa, tapi maksimal 2 unit, dan itu pun harus dengan izin tertulis dari maskapai penerbangan. Ribet. Sementara baterai dengan kapasitas di atas 160 Wh, ini 192 Wh by the way, sudah pasti dilarang untuk dibawa ke penerbangan, tidak diizinkan. Oke, V-mount sudah terpasang, perkabelan juga sudah. Kita sekarang tambahkan follow focus unit. Ini untuk mempermudah mengatur titik fokus secara manual. Kenapa mempermudah? Karena perputaran ring fokus lensa, apalagi lensa jenis foto, biasanya pendek. Jadi kalau kita putar langsung dengan tangan walaupun sedikit saja, susah untuk presisi, gampang meleset. Nah, dengan follow focus unit ini kita bisa memperpanjang perputaran lensa tadi. Jadinya bisa lebih presisi. Untuk dialing fokusnya gampang. Follow focus yang saya pakai ini adalah tipe Vodga DP3000. Ini cukup murah, cuman 800 ribuan rupiah di eBay. Ada AB hard stop untuk menandai 2 titik fokus, dan ini almost zero slip lah. Cuma saya kurang sukanya karena gearnya ini terbuat dari plastik. Ini saya sudah beberapa kali ganti gear karena pecah, gara-gara saya paksa untuk memutar lensa sinema atau CineLens yang fokus ringnya itu berat. Sebenarnya saya ada follow focus ini lebih bagus, dan ini lebih berat juga karena hampir semua materialnya terbuat dari besi. Cuma kalau untuk dipakai lensa foto, bukan lensa sinema, saya rekomendasikan cukup pakai Vodga ini saja. Aksesori tambahan untuk follow focus adalah focus whip. Ini berguna saat saya bekerja bersama seorang focus puller alias first assistant camera, agar dia tetap mudah untuk menjangkau follow focus dan membantu saya mengatur titik fokus walaupun saya aktif menggerakkan kamera. Oke, next. Fungsi matchbox ini sudah pernah saya jelaskan di video ini. Rekomendasi saya untuk traveling, pakailah matchbox yang simpel seperti model ini. Ini merek kamera. Enaknya enteng dan cukup kecil. Gak enaknya ini cuma punya satu filter stage dan tidak swing away. Jadi kalau mau ganti lensa harus lepas pasang matchbox ini dari rod railnya. Alternatifnya kamu bisa pakai merek Delta MB-T05. Oke, ini adalah aksesoris terakhir yang masih bisa masuk ke dalam pelikan case dan menurut saya wajib ada. Magic Arm atau articulating arm ini berguna banget buat menempelkan aksesori-aksesori tambahan, misalnya wireless video transmitter. Oke sip, kamera rig sudah selesai dirakit, perkabelan juga sudah rapi. Sekarang saatnya bongkar lagi, masukin koper.
Oke, mau syuting kemana kita?